Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4C. Mas Rehan diaktifkan aja Mas Rehan. Biar nanti Mas Rangga juga diaktifkan aja. Biar Pak Arman bisa komunikasi. Ya. Oke Mbak Mas. Sebelum mulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita dapatkan pada pertemuan hari ini membawa keberkahan bagi kita semua. Ambil sikap duduk berdoa Mbak Mas. Nah, yuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Mas. Dibuka buku paketnya di halaman 53, Mas. Halaman 53. Ya. Halaman 53 dibuka. Ya, halaman 53 dibuka. Mas Lutfi, buku paketnya dibuka halaman 53. Oke, Mbak Mas. Di halaman 53 itu ada yang menentukan jarak spasi. Mbak Mas, yang dimaksud dengan jarak spasi di sini adalah bukan jarak spasi antar kata. Kalau jarak spasi antar kata itu menggunakan spasi yang ada di keyboard. Tapi yang di sini adalah menentukan jarak spasi itu jarak spasi antar barisnya, Mbak Mas. Ya, antar barisnya. Jarak spasi antar baris itu menggunakan yang namanya adalah line and spacing paragraph atau line and paragraph spacing. Gitu ya Mbak Mas ya. Nah, untuk lebih jelas ya Mbak Mas ya, di situ kan ada kontrol 1, ada bisa baca Mbak Mas, kontrol plus 1 itu 1 spasi. Ya, yang di buku paket kontrol 1 itu kontrol 1 spasi, kontrol 2 berarti 2 spasi. Kalau 1,5 itu bukan 1,5 Mbak Mas, tidak ada. Tetapi kalau 1,5 adalah kontrol 5. Jelas? Jelas belum? Oke, untuk lebih jelas ya Mbak Mas, sekarang kita lihat buku paket halaman 54. Di buku paket halaman 54 sudah? Sudah Mbak Mas? MS-nya siap dibuka? Di situ ada tulisan. Sudah? Sudah ya? Halaman 54. Sekarang Mbak Mas, di situ ada tulisannya contoh paragraf. Ketemu enggak? Yang di kotak itu. Ketemu enggak? Contoh paragraf. Ketemu enggak? Enggak ketemu. Enggak ketemu. Enggak ketemu. Yang ini loh. Yang ini loh. Ketemu enggak? Ketemu ya? Hari ini kita akan mengetik itu Mbak Mas. Tapi sebelum mengetik Pak Roman kepengen mengatur dulu. Yuk, pegang mouse-nya. Ya. Pegang mouse-nya. Mas Rangga siap pegang mouse-nya? Yuk, klik layout, klik layout, ya, layout. Terus kemudian size-nya, size-nya diklik, size-nya diklik, size-nya diklik. Mbak Mas, itu punyamu yang nyala apa? Letter atau A4? Letter. Sama ya, seperti Pak Roman ya. Punya Pak Roman juga letter, berarti kita harus naikkan dulu. Kita ganti ke ukuran A4. Ini bisa dinaik turunkan, kita ganti ke ukuran A4. Ke ukuran A4. Ya, klik A4. Sudah? Sudah ya? Oke, kalau sudah sekarang kita ganti dulu untuk marginnya Mbak Mas. Ya, marginnya kita ganti. Yang di sini ada tulisannya margin, klik margin, ada margin. Ya, margin ada margin. Terus kemudian yang paling bawah sendiri custom margin, diklik. Nah, sudah Mbak Mas? Custom margin. Kalau sudah ya, Mbak Mas, kita itu Pak Roman tanya dulu, punyamu sentimeter, milimeter atau inci? Sentimeter. Mas Rehan, sentimeter? Sentimeter ya. Terus Mas Daren, sentimeter? Halo Mas Daren, sentimeter? Mas Daren Disang, bisa dengar suaranya Pak Roman? Halo Mas Daren Disang?
Oke, kalau sudah sentimeter semua, ya sudah Mbak Mas, kita akan hapus. Topnya kita ganti angka 3 Mbak Mas. Topnya kita ganti angka 3, left-nya kita ganti angka 4. Sekali lagi, topnya ganti angka 3, 3 itu 3 cm ya maksudnya. Left-nya ganti angka 4, kemudian bottom-nya diganti angka 3, right-nya diganti angka 3. Jadi 3, 4, 3, 3. 3, 4, 3, 3. Yang baru datang, Mbak Salsabila langsung saja buka MS Word-nya, terus kemudian di layout-nya, klik size-nya A4, terus kemudian margin-nya di top-nya 3, left-nya 4, bottom-nya 3, right-nya 3. Terus kemudian dibuka buku paketnya di halaman 54. Oke, sudah. Pengaturannya sudah. Pak, sudah, kita klik OK. Sudah ya. Mbak Mas, kita ngetiknya agak cepat ya. Nanti kalau nggak cepat, nanti waktunya habis. Yuk, kita ngetik yang, kamu ngetiknya yang berada di bukumu aja. Ya, nggak usah lihat Pak Roman. Nggak usah pakai spasi, Mbak Mas. Langsung saja. Jangan pakai spasi. Ya, langsung komputer dibuat untuk dapat membantu. Ya, ketik terus ya Pak Roman sambil mengetik. Sudah selesai. Mbak Mas, jangan heran kalau tulisan komputernya berubah menjadi komputer ya. Sekali lagi, jangan heran.
Sudah? Mas Rangga, Mas Rayhan? Sudah? Sudah. Sudah. Oke, sudah ya. Oke, Pak Mas. Pak Arman lanjutkan. Sekarang gini, Pak Mas. Kita akan membuat paragraf ini. Ini kan cuma satu paragraf ya, Pak Mas ya. Kita akan membuat paragraf ini menjadi banyak, Pak Mas. Kita anggap aja kita punya 4 paragraf. Tapi walaupun isinya Pak itu tulisannya sama, ya anggap aja kita punya 4 paragraf ya. Sekarang gini, Pak Mas. Untuk memilih semuanya itu kan biasanya kita ngeblok seperti ini, ya enggak? Ya enggak? Nah, sekarang Pak Roman ajarin cara yang cepat, Mbak Mas. Cara cepatnya tidak usah ngeblok seperti itu. Cukup saja tekan Ctrl A. Ctrl A. Ctrl A itu digunakan untuk memilih semuanya. Sudah? Sudah ya? Kalau Ctrl A sudah memilih semuanya, sekarang kita tekan Ctrl C. Ctrl C. Ctrl C. Ya. Kemudian kita tidak terjadi apa-apa. Memang tidak terjadi apa-apa. Sebenarnya itu sudah terjadi, Mbak Mas. Secara komputer itu sudah terjadi. Kamu jangan lupa tidak terjadi apa-apa. Itu terjadi. Sekarang kita lepas, taruh sini, Mbak Mas. Lepas dulu kursornya. Sudah? Kalau sudah, sekarang enter 1 kali. Enter 1 kali untuk kita turunkan. Dah, kita Ctrl V. Ctrl V, Ctrl V. Vivo, Vivo, Ctrl V. Ctrl V, Vivo. V. Muncul enggak, Pak Mas? Mas Rangga muncul enggak? Mas Rehan muncul enggak? Muncul. Muncul ya? Muncul. Muncul ya? Kita baru punya 2 paragraf. Sekarang kita Ctrl V lagi. Ctrl V lagi. Jadi berapa? 3 ya? 3 paragraf. Ya, Mas Rehan, 3 paragraf. Ya, sekarang kita Ctrl V lagi jadi 4 paragraf. Sudah ya? Sampun, Mbak Mas? Oke, kalau sudah, sekarang kita akan memilih semuanya, Mbak Mas. Ctrl A. Ctrl A. Ctrl A digunakan untuk memilih semuanya. Nah, ya Mbak Mas, sekarang kita klik home, klik home. Klik home. Klik home, tab home. Ya, Mbak Mas, di sini jangan diklik, jangan diklik. Mbak Mas, di sini ada yang namanya adalah line and spacing paragraph atau paragraph spacing, jangan diklik. Ya, di sini ada angka-angkanya, Mbak Mas. Nah, angka-angka inilah yang akan kita ganti menggunakan yang di keyboard. Jadi tidak usah. Ya, sekarang untuk kita mengetes spasinya, jarak spasinya adalah tekan Ctrl 2. Ctrl 2. Ctrl 2. Ctrl sama angka 2. Renggang enggak? Agak jauh enggak tulisannya antar baris? Jauh ya? Ya Mbak Mas ya. Itu namanya adalah jarak spasi, Mbak Mas. Jarak spasi line and spacing. Jadi jarak spasi barisnya, bukan jarak antar katanya. Ya. Terus kemudian kalau kita tekan Ctrl 5. Ctrl 5. Ctrl sama angka 5. Ctrl sama angka 5 agak rapat ya Mbak Mas ya. Agak rapat ya. Nah, itu spasinya 1,5. Sekarang untuk lebih rapat lagi kita Ctrl 1. Rapat? Ya. Oke, kalau sudah kita lepas Mbak Mas. Sudah ya. Paham ya sampai sini ya? Paham? Paham enggak? Paham ya? Oke, Mbak Mas. Sekarang Pak Arman lanjutkan lagi, Mbak Mas. Selain line and spacing paragraph, ada 4 pengaturan paragraf. Coba perhatikan, ini kan ya, konsentrasi ya. Ada 4 pengaturan paragraf. 4 itu apa, Pak? 1 yang di sini, 4 paragraf adalah left. Kemudian yang di sini adalah center. Yang di sini adalah right. Yang di sini adalah justify. Ya, ada 4. 4 apa aja, Mbak Mas? Yang pertama? Yang pertama? Yang pertama? Alkin. Alegen apa? Alegen itu perataan, ya. Alegen apa? Teks. Left. Yang pertama adalah alegen left. Yang kedua adalah center. Yang ketiga adalah right. Alegen right. Alegennya tidak usah dibaca, tidak apa-apa, Mas. Right. Dan yang terakhir adalah justify. Oke, Pak Arman ulangi lagi. Yang pertama apa, Pak Mas? Left. Left. Kedua? Center. Center. Ketiga?
Kalau ada kiri ada kanan, right? Dan yang terakhir adalah justify, ya. 4 itu diingat-ingat Pak Mas, 4 itu nanti akan Pak Roman keluarkan soalnya di PTS. Ingat-ingat 4 itu. Oke, lanjut lagi Pak Mas. Sekarang di sini ada yang paragraf 1 kita blok seperti ini Pak Mas. Paragraf 1 kita blok seperti ini. Sudah? Sudah? Kalau sudah Mbak Mas, ketika kita ngeblok seperti ini yang aligned left itu punyamu berwarna kuning atau berwarna abu-abu kayak Pak Roman? Kuning. Kuning. Ada yang kuning, ada yang abu-abu Mbak Mas. Artinya kalau itu berwarna kuning atau abu-abu, berarti kita posisinya tuh aktif di situ. Ya, posisinya aktif di rata kiri. Pertanyaan Pak Roman, bisa enggak kamu menganalisa, kamu memperhatikan kok di sini rata kiri? Kenapa? Ada yang tahu enggak? Coba perhatikan, kenapa? Karena coba perhatikan yang sebelah sini, Mbak Mas. Sebelah sini kan kiri nih. Kirinya lurus enggak? Lurus. Rapi enggak? Rapi. Yang sebelah kanan? Tidak. Oleh sebab itu dinamakan rata kiri. Karena yang rapi hanya sebelah kiri. Makanya dia menggunakan aligned left. Kata kuncinya di situ, Mbak Mas. Kamu cuma lihat kanan atau kiri saja. Ya. Oke, paragraf kedua di blok. Paragraf kedua di blok seperti ini. Sudah? Sudah di blok? Kalau sudah, kita klik center. Center diklik. Sudah, Pak Mas? Sudah? Pertanyaan Pak Roman? Bedanya apa? Bedanya apa? Perhatikan. Rata tengah. Ya, betul rata tengah. Cuman perbedaannya sama yang atas sama Mas Rangga? Rata kiri. Kok rata kiri? Tadi jawabanmu udah benar, rata tengah. Cuman pertanyaan Pak Roman, bedanya apa sama yang di atas? Pak Roman juga tahu kalau di atas itu rata kiri. Yang membedakan tuh yang mana? Itulah. Coba bedakan. Mas Rehan? Coba Pak Mas perhatikan. Yang paragraf kedua, itu kan rata tengah. Betul itu rata tengah. Pertanyaan Pak Roman, yang sebelah kiri rapi enggak? Yang sebelah kanan? Enggak. Nah, berarti kan dia posisinya ke Tengah. tengah. Nah, itulah yang disebut dengan rata tengah. Bedanya cuma di situ toh, Mas. Ingat sekali lagi kata kuncinya Pak Roman hanya mengatakan lihatlah kanan dan kirinya. Lihatlah kanan dan kiri. Kuncinya di situ toh. Ya. Yuk, pindah ke paragraf ketiga. Paragraf ketiga di blok. Paragraf ketiga di blok. Sudah? Sudah, Mas? Kita klik yang rata kanan. Sini. Kita klik rata kanan. Tahu bedanya sama yang di atas? Ya, Mas Rangga, bedanya apa? Mas Rehan? Kanannya rapi. Betul, kanannya rapi. Kirinya tidak rapi ya. Ya, kanannya rapi, kirinya tidak rapi. Oke, lanjut lagi. Mbak Mas, di blok yang paragraf keempat. Sudah? Paragraf keempat di blok, sudah? Kalau sudah, kita pilih yang keempat, yang terakhir, justify. Diklik. Justify. Yang keempat. Dah. Rapi enggak? Rapi enggak? Rapi. Rapi. Kirinya rapi. Kirinya enggak rapi, Mas Rangga. Kirinya rapi? Halo, Mbak Mas. Kirinya rapi? Kanannya rapi? Rapi. Kalau kiri dan kanan rapi itu namanya adalah justify, ya. Rata kanan dan kiri.
Jelas sampai sini, Mbak Mas? Jelas? Kalau jelas, sekarang kita klik bagian akhir, kemudian kita enter 1 kali. Lihat di buku paket di halaman 55, Mbak Mas. Di halaman 55 itu menggunakan huruf kapital. Kamu tahu enggak huruf kapital itu apa, Mbak Mas? Tahu enggak? Enggak tahu. Huruf kapital itu huruf yang digunakan hurufnya menjadi besar. Ya, biasanya itu di awal huruf depan. Nama orang, nama tempat, nama kota, dan lain-lainnya. Itu huruf kapital. Huruf kapital itu bukan membesarkan huruf loh ya. Kalau yang membesarkan huruf itu namanya adalah font size. Kalau huruf kapital itu huruf yang biasanya huruf tulisannya kapital menjadi besar. Bukan membesarkan huruf loh ya, sekali lagi. Nah, caranya gimana, Pak? Caranya, Mbak Mas Parman mau tanya, coba kamu lihat di keyboardmu, Mas. Lihat di keyboardmu. Dilihat di keyboardmu itu kan di atasnya kontrol itu kan ada tombol shift. Ada? Di atasnya tombol shift itu ada caps lock. Caps lock. Ada? Ada. Kamu tekan caps lock 1 kali. Mbak Mas, kalau kamu pakai laptop, itu tombol caps lock-nya itu ada lampunya menyala. Ya, kalau tandanya menyala, berarti kita aktif menulis huruf kapital. Sekarang tulis nama kamu. Tulis nama kamu. Nanti pasti hurufnya jadi besar semua. Iya enggak? Iya enggak? Ya. Ya kan? Itu caps lock, Mbak Mas. Terus sekarang kamu enter 1 kali. Pak, mengembalikannya gimana, Pak? Kalau tulisanku menjadi kapital semua, besar-besar semua. Caps lock-nya tekan 1 kali lagi untuk mematikan. Sekarang tulis nama kamu. Tulisannya menjadi normal lagi. Iya enggak? Bisa, Mas Rangga? Bisa, Mas Rangga? Bisa ya? Cara yang ketiga, Pak, saya tuh pengennya tulisannya besar kecil, besar kecil, besar kecil, Pak. Jadi kamu tidak usah menekan tombol caps lock. Pakai apa? Pakai shift. Shift tekan tahan, huruf yang kamu ingin tulis. Nah, tulis. Kalau saya enggak pengen besar, Pak, ya udah. Shift-nya jangan ditekan. Bisa. Jadi kalau pakai shift, shift-nya ditekan, tahan, kemudian hurufnya ditekan. Bisa ya? Sampai sini? Bisa? Oke, lanjut. Balik halaman 56. Di halaman 56 itu ada yang namanya menghapus tulisan. Menghapus tulisan itu menggunakan apa, Mbak Mas? Backspace. Betul. Ada yang enggak tahu backspace di mana? Tahu ya backspace ya? Oke, lanjut lagi. Jarak antar kata. Nah, ini jarak antar kata. Jarak antar kata yang tadi Pak Roman sampaikan, Mbak Mas. Kalau jarak antar baris itu namanya line and paragraph spacing. Tapi kalau jarak antar baris, jarak antar kata, maaf, jarak antar kata itu menggunakan tombol spasi yang panjang. Ya. Lanjut. Di halaman 57, halaman 57 ada menyimpan dokumen. Menyimpan dokumen sudah bisa ya? Sudah pernah sering kita lakukan ya? Terus yang keempat, mencetak dokumen. Mencetak dokumen itu menggunakan print. Menggunakan print. Yuk, klik file, klik file, klik file, klik file, klik print, klik print. Muncul tampilan seperti ini, Mbak Mas? Ya, itu Pak Roma tidak usah praktek, tidak usah di print karena di rumah kamu belum tentu juga ada printernya. Ya, Pak, mengembalikannya gimana, Pak? Ini ada tanda panah. Diklik tanda panahnya. Nanti kembali lagi. Gitu ya. Nah, Mbak Mas kemudian menutup file halaman 59 dan mematikan komputer. Bisa ya? Bisa ya? Oke, sekarang Pak Roman mau tanya. Sampai sini, apakah ada pertanyaan? Enggak. Enggak. Kalau enggak ada, Mbak Mas dengerin Pak Roman dulu. Jangan dipotong dulu ya. Mbak Mas, minggu depan Pak Roman mau melakukan penilaian harian TIK teori yang dipelajari bab 3 halaman berapa itu? Bab 3 halaman 45 sampai dengan halaman 59. 59. Itu Pak Roman chat itu. Pak Roman di chat. Ya. Bab 3 halaman 45 sampai dengan halaman 59.
Jelas belum? Materinya dari situ, Mbak Mas. Ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kapan ulangannya, Mbak Mas? Kapan ulangannya? Minggu depan. Minggu depan. Berarti hari Kamis, Depan. hari Kamis depan. Yang dipelajari halaman berapa? 45 sampai 59. 45 sampai 59. Udah ya. Kalau udah ada pertanyaan, demikian yang dapat Pak Arman sampaikan. Kurang dan lebihnya Pak Arman mohon maaf. Pak Arman akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.